Jornada ke-36 Liga Spanyol mempertemukan dua tim sekota Espanyol versus Barcelona. Duel digelar di RCDA Stadium Jumat 16 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, sesaat sebelum pertandingan, sebuah insiden tragis terjadi di luar stadion. Diketahui, sebuah mobil dilaporkan menabrak kerumunan supporter. Hal itu menyebabkan sejumlah orang terluka. Dikutip dari barcablaugunners.com, insiden itu terjadi sesaat sebelum pertandingan dimulai. Seorang pengemudi diduga kehilangan kendali atas kendaraannya dan menabrak para pendukung yang tengah berkumpul di area luar stadion. Sekitar 12 orang mengalami luka, meski tidak ada yang dilaporkan mengalami cedera serius. Pengumuman dari pihak stadion mengenai kejadian tersebut memicu reaksi keras dari para supporter tuan rumah. Sejumlah penonton bahkan mendesak kiper Espanyol Joan Garcia untuk meminta wasit menghentikan laga. Permintaan itu pun akhirnya dikabulkan dan pertandingan dihentikan selama beberapa menit. Wasit kemudian berdiskusi dengan kedua tim serta petugas keamanan sebelum akhirnya pertandingan dilanjutkan. Stadion juga memastikan bahwa situasi telah terkendali dan para korban telah mendapatkan penanganan medis. Beberapa ambulan dikerahkan untuk membawa korban luka ke rumah sakit terdekat. Meskipun sempat terganggu, laga dilanjutkan kembali tanpa insiden tambahan. Barcelona yang diambang juara La Liga musim 2024-2025 mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Robert Lewandowski, Lamine Yamal dan Rafinha di lini depan. Sementara itu sang rival Espanyol mengandalkan formasi yang sama dengan Robert Fernandes sebagai ujung tombak. Hasilnya, pertandingan berjalan ketat sejak menit pertama. Tim tuan rumah mengancam 4 menit pertandingan berjalan. Bola sepakan rendah Urco Gonzalez masih meleset dari sasaran. Peluang kembali didapat Espanyol pada menit ke-16. Percobaan dari Javier Puado dapat diamankan oleh kiper Barcelona Wojciech Szczesny. Barcelona gantian memberikan tekanan di menit ke-23. Bola tendangan Rafinha dari luar kotak penalti dapat diamankan oleh kiper Joan Garcia. Skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Barcelona akhirnya berhasil memecah kebuntuan di menit ke-53. Lamine Yamal sukses menggetarkan jala Espanyol setelah melakukan tusukan dari sisi kanan sebelum menendang bola keras terukur dari luar kotak penalti. Barcelona unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Espanyol mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Namun yang terjadi, petaka justru menghampiri mereka. Espanyol harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-79. Bek Leandro Carrera diusir wasit setelah kedapatan menyikut Lamine Yamal dalam tayangan ulang VAR. Bermain dengan 10 pemain membuat Espanyol kesulitan menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Tuan rumah justru kebobolan lagi di masa injury time. Kali ini Fermin Lopez yang berhasil menyambar bola terobosan Yamal ke kotak penalti menjadi gol. Barcelona pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Espanyol. Kemenangan ini memastikan Barcelona mengunci gelar juara Liga Spanyol 2024-2025. Pasukan Hansi Flick sudah mengoleksi 85 poin, unggul 7 angka dari Real Madrid dengan 68 poin di posisi 2 dengan 2 laga tersisa. Gelar juara ini sekaligus melengkapi kesuksesan mereka meraih treble domestik setelah sebelumnya menjuarai Copa del Rey dan Piala Super Spanyol. Keduanya diraih dengan cara menang atas rival abadi Real Madrid di partai final. Menariknya, Barcelona juga meraih gelar La Liga terakhir mereka pada musim 2022-2023 di markas Espanyol. Sebuah pengulangan manis yang menjadi simbol supremasi lokal sekaligus nasional. Musim ini juga menjadi bukti keberhasilan Hansi Flick, pelatih asal Jerman yang awalnya diragukan ketika ditunjuk menggantikan Xavi Hernandez pada tahun lalu. Hansi Flick datang dengan beban besar meneruskan warisan legenda klub dan membangkitkan tim dari ketidakstabilan performa serta tekanan finansial. Namun, hanya dalam waktu 1 musim, mantan pelatih timnas Jerman itu berhasil membentuk skuad yang solid, atraktif, dan matang. Setelah membawa Barcelona juara, Flick menyinggung soal mentalitas juara yang dimiliki oleh skuadnya. Apalagi, mereka sempat goyah lantaran disingkirkan Inter Milan di semifinal Liga Champions 2024-2025 pekan lalu. Sangat penting untuk menjadi kuat secara mental. Apa yang kami latih sejak jeda tengah musim sungguh membantu. Memenangi Piala Super Spanyol 2024 juga menambah kepercayaan diri kami. Bagi Barcelona, ini merupakan gelar Liga Spanyol ke-28 sepanjang sejarah klub. Mereka masih tertinggal 8 buah trofi dari Real Madrid sebagai pengoleksi terbanyak. Sementara Hansi Flick mengikuti jejak Bert Schuster yang sukses membawa Madrid juara Liga Spanyol 2007-2008.
ia menjadi orang Jerman kedua setelah sang senior yang membuat titel liga di negeri Matador. Yang menarik, bukan dengan belanja besar, Hansi Flick membuat Barcelona menjadi tim juara lewat kepercayaan pada pemain muda. Hal itu dibuktikan dengan aksi Yamal yang sekali lagi menjadi pemecah kebuntuan Barcelona. Di pertandingan melawan Espanyol, cutting inside Yamal dari sisi kanan diakhiri dengan tembakan kaki kiri yang melengkung dan gagal dibendung oleh Joan Garcia. Dalam laga ini, Yamal tercatat menjadi pemain yang paling sering melakukan dribble sukses, yaitu 5 kali. Winger yang berusia 17 tahun itu juga menjadi yang paling sering memenangi duel dengan 11 kali. Secara keseluruhan, Yamal sangat merepotkan pertahanan Espanyol dengan 5 kali melepaskan tembakan, 2 kali menciptakan peluang, dan 5 kali mengirimkan umpan ke sepertiga akhir area lawan. Dengan sumbangan 1 gol dan assist, tak heran jika Yamal menjadi man of the match di pertandingan melawan Espanyol Jumat dini hari. Selain Lamine Yamal, nama-nama muda seperti Pau Cubarsí berusia 18 tahun dan Fermin Lopez 22 tahun juga tampil gemilang di sepanjang musim. Mereka tak sekedar menjadi pelengkap, tetapi juga pilar penting dalam sistem permainan Flick. Tak hanya itu, masih ada pula sederet nama muda yang menjelma menjadi andalan Flick, seperti Gerard Martin hingga Hector Ford. Rafinha, sebagai salah satu pemain senior, juga menunjukkan kontribusi signifikan dengan gol-gol krusial di laga-laga ketat. Penampilannya bahkan mulai membuka pembicaraan soal kemungkinannya masuk nominasi Ballon d'Or.